Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian rutin kita setiap hari Senin ya, pekan kedua, yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah pada bulan kemarin ya sudah tuntas. Maka untuk mulai awal bulan ini kita akan membahas kitab baru ya, yang mudah-mudahan ibu-ibu sudah, bapak-bapak juga ya sudah memiliki kitabnya, sudah ada ya. Nah, yaitu kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu artinya benteng seorang muslim. Kata hisnun itu artinya benteng, muslim ya seorang muslim. Dan kata hisnun itu ya, diambil dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW beliau bersabda ya, wa amurukum an tazkurullaha ta'ala, aku menyuruh kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, fa inna ya, masalu dzalika kamasali rajulin kharajal aduwa fi asarihi sira'a hatta idza ata ala hisni hasinin. Nah, hatta idza ata ala hisni hasinin fa'ahraza nafsahu minhum. Ada kata ala hisni hasinin. Artinya kata Nabi tadi ya, aku menyuruh kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang zikir kepada Allah itu seperti seorang yang keluar ya, musuh ya, mengikuti di belakangnya, kemudian orang itu dia datang ke sebuah benteng ala hisni hasinin yang kokoh, fa'ahraja nafsahu minhum, lalu benteng itu melindungi diri orang tersebut dari kejaran musuh. Kadzalikal abdu, begitulah juga seorang hamba, la yuhrazu atau la yahruzu nafsahu minasyaiton, tidaklah dia bisa menjaga dirinya dari syaitan, illa bi dzikrillah azza wajalla, kecuali dengan berzikir kepada Allah azza wajalla. Hadis akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, dalam hadis tadi Bapak Ibu ya ada kalimat ya, hatta idza ata ala hisni hasinin, ketika dia datang ke sebuah benteng yang kokoh. Nah, benteng kokoh itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan bisa menjaga kita dari serangan syaitan, godaan syaitan dan seterusnya. Nah, itu pengambilan judul ini ya, dalam kitab ini ya, bisa jadi adalah berdasarkan hadis tadi, dan penulisnya adalah Syekh ya, siapa Bapak Ibu? Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ya. Ini beliau sudah wafat ya, orangnya sudah wafat, dan banyak sekali kitabnya, dan ini termasuk salah satu kitab yang sangat populer di
negeri-negeri kaum muslimin, bahkan hampir seluruh negara yang di negara tersebut ada orang Islam menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa mereka, karena saking banyaknya faedah yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka menerjemahkan kitab ini ke dalam berbagai bahasa. Nah, maka mudah-mudahan kita mulai pagi ini ya bisa mempelajarinya. Nanti insya Allah kami akan sampaikan penjelasan-penjelasan dari para ulama terkait zikir-zikir atau doa-doa yang ada di dalam kitab ini. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad atau Abu Muslim yang mensarah, ya salah satu yang mensarah kitab ini, beliau mengatakan ini kitab ya banyak sekali manfaatnya. Ya, oleh karenanya beliau berusaha untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam kitab ini, ya, yang barangkali belum bisa dipahami dengan baik, beliau akan jelaskan. Nah itu, maka nanti dalam pembahasan kitab ini ya kami, salah satu yang kami rujuk ya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad atau Abu Muslim, yaitu Syarhu Hisnil Muslimi min Azkaril Kitab wa Sunnah. Itu yang kami rujuk, dan salah satu lagi yang lain yang ditulis oleh Syekh ini sendiri, Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau mensarah kitabnya ini dalam 3 atau 4 jilid besar ya, untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam kitabnya ini. Itu yang juga insya Allah menjadi rujukan kami di dalam penjelasan kitab yang akan kita pelajari mulai hari ini. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani beliau mengatakan dalam mukaddimahnya itu, ya Bapak Ibu bisa buka di halaman 13. Setelah beliau memuji Allah Ta'ala, ya bersolawat, bersyahadat dan bersolawat kepada Rasul SAW, beliau mengatakan, "Fahadha mukhtasarun ikhtasartuhu min kitabi az-zikru wad du'a wal ilaju birruki minal kitabi was sunnah." Nah ini merupakan hasil ringkasan saya, kata beliau, dari buku beliau sendiri yang tebal yang berjudul Az-Zikru wad Du'a, zikir, doa, wal ilaju birruqyi, dan pengobatan dengan ruqyah, minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah. Nah lalu beliau meringkas, hanya mengambil bagian zikirnya saja supaya gampang dibawa kemana-mana gitu ya oleh kaum muslimin. Nah lalu beliau mengatakan, ya, qadik tasartu ala matni zikri waktafaitu fi takhrijihi bi dzikri masdarin au masdaraini mimma wujida fil asl. Nah beliau bilang seperti itu ya. Jadi ya, beliau meringkas kitab di atas, atau kitab ini yang merupakan ringkasan dari kitab tebal tadi yang judulnya tadi sudah kami sampaikan, hanya matannya saja, matan atau redaksi zikir tersebut. Nah, dan beliau mencukupkan dirinya untuk ya mentakhrij, takhrij dalam ilmu hadis itu menyebutkan, nah, zikir ini atau doa ini disebutkan dalam kitab apa. Itu namanya takhrij ya. Sumbernya disebutkan dari 1 atau 2 sumber yang bisa ditemukan dalam kitab aslinya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kata beliau, wa man arada ma'rifata sahabi au ziyadatan fit takhrij fa alaihi birruju' ila al-asl. Barang siapa di antara kita yang membaca kitab ini, mempelajari kitab ini, ingin memperluas ya pengetahuan kita tentang siapa sahabat yang meriwayatkan ya hadis tentang zikir ini, tentang doa ini, dan siapa atau kitab-kitab apa saja yang mencantumkan zikir atau doa ini, silakan, kata beliau,
baca langsung kitab aslinya yang beliau rujuk ya. Itu keterangan penting yang perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, selebihnya beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang beliau lakukan ini ikhlas ya lillahi ta'ala, dan semoga bermanfaat untuk diri beliau dalam kehidupan dan mati beliau, dan semoga kitab ini bermanfaat bagi orang yang membacanya, mencetaknya, dan yang menyebarluaskannya dan seterusnya. Lalu beliau akhiri ya dengan memuji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasul SAW. Ya, ini saya Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Baik, yang bab pertama ya, Bapak Ibu, beliau menyebutkan fadlu az-zikr, keutamaan zikir. Doa itu bagian daripada zikir. Doa bagian daripada zikir. Walaupun antara doa dan zikir ada perbedaan, tapi juga ada kesamaan. Nah, apa kesamaannya? Zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berdoa pasti ingat Allah, kan gitu. Tetapi ada juga perbedaan. Kalau doa itu artinya memohon, zikir itu artinya ya, memuji-muji Allah, mengingat Allah, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang digabung zikir dan doa gitu ya. Kadang-kadang kita sebut-sebut puji-puji Allah Ta'ala, kemudian kita memohon, meminta kepada Allah Ta'ala. Yaitu beda dan sama, perbedaan dan persamaan antara zikir dan doa. Nah, sekarang kita akan memasuki bab pertama, halaman 15, tentang keutamaan zikir. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ada banyak ayat yang dikutip ya oleh Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani untuk menerangkan tentang fadilatu az-zikr. Ya. Setidak-tidaknya ada 5 ayat yang beliau kutip dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari 5 ya kalau hadis. Ayatnya ada 5 yang beliau kutip. Yang pertama, kalau Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni azkurkum waskuruni wala takurun. Nah, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mengingat kamu sekalian ya. Waskuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takurun, dan janganlah kalian kufur atau ingkar terhadap nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat ke 152. Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, ayat ini menunjukkan perintah Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ingat sama Allah ya. Bagaimana cara mengingat Allah? Nah, zikir itu menurut keterangan sebagian ulama ada 2 ya, ada az-zikru bil lisan atau az-zikru bil qaul, ada az-zikru bil hal ya. Zikir dengan lisan, dengan ucapan, atau zikir dengan keadaan atau perilaku kita gitu. Nah, zikir yang disuruh oleh Allah Ta'ala tentu semuanya, fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, baik secara zikir ucapan maupun zikir dengan keadaan perilaku kita. Kalau zikir dengan lisan, dengan kaul ya, seperti kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan beragam bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga zikir dengan kalimat auqalah ya, la haula wala quwata illa billah. Bisa tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Banyak ya itu. Dan zikir bil qaul atau bil lisan ini itu ada 2 macam. Yang pertama ya, zikir mutlak
Yang kedua zikir muqayyad. Zikir mutlak, zikir muqayyad. Apa maksud zikir mutlak? Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak terikat oleh bilangan, oleh waktu, oleh tempat. Tidak terikat, artinya tidak ada keterangan dalam dalil tentang berapa bilangan yang harus kita baca dengan zikir tersebut. 1 kali kah? 3 kali kah? 100 kali kah? 1000 kali? Nggak ada. Kalau tidak ada keterangan tentang itu, berarti namanya zikir mutlak. Atau tidak ada pula keterangan zikir ini harus dibaca di tempat ini dan itu misalnya, berarti ini zikir mutlak. Atau juga tidak ada keterangan zikir ini, tidak ada keterangan waktu harus dibaca di waktu ini dan itu misalnya, nggak ada keterangan tersebut, berarti itu namanya zikir mutlak. Contoh, kata Rasulullah SAW, ada kalimatani ya, khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman wasaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah Zat yang Maha Rahman, dan bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. 2 kata, dia ringan di lisan. Allah Zat yang Maha Rahman senang dengan 2 kata tersebut, dan bahkan dia bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak nanti di yaumul mizan. Nah, apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini berarti termasuk zikir mutlak. Ibu mau baca berapa saja silahkan, tidak dibatasi. Mau baca di mana saja silahkan. Mau baca kapan saja silahkan. Di motor zikir itu boleh. Waktu sedang duduk nunggu teman zikir dengan itu boleh. Berapa kali terserah. Dihitung nggak dihitung nggak apa-apa, udah zikir aja. Nah, Allah tahu nanti hitungannya berapa. Ya, kalau kita mungkin menghitung bisa salah, karena kadang zikirnya sambil ngantuk. Ini udah sampai berapa gitu ya. Tapi Allah tidak mungkin keliru, pasti Allah tahu kamu itu zikir berapa kali. Gitu ya. Maka nggak dihitung nggak masalah. Tidak dihitung tidak ada. Kalau zikir mutlak tidak dihitung tidak ada masalah. Nah, yang kedua tadi ada yang disebut zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang terikat. Nah, zikir terikat itu bisa terikat oleh bilangan. Ya. Jadi ada zikir yang Rasul mencontohkan kepada kita lalu menerangkan zikir ini dibaca berapa kali. Nah, itu artinya berarti diikat. Maka kalau Rasul memberikan keterangan zikir ini dibaca sekian kali, kita nggak boleh melebihi itu. Kalau kita melebihi berarti tidak sesuai itu maksudnya. Zikir muqayyad itu berarti lebih detail, rinci, dan kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Contoh, Nabi itu setelah selesai sholat istighfarullah salasan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah 3 kali. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berarti kalau zikir istighfar setelah selesai sholat itu boleh nggak kita zikirnya 100 kali? Nggak boleh, karena Rasul jelas memberikan contoh 3 kali. Oh, 3 kali kecil lah, harus 3 kali. Saya 100 saja kuat misalnya, jangan. Nanti itu ada waktunya. Nah, itu contoh zikir yang muqayyad. Atau zikir tasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat fardu. Berapa kali? Salasan wa salasin.
Berarti boleh nggak kalau kita 100? Nggak boleh, karena dicontohkan Nabi 33. Gitu. Itu namanya zikir muqayyad dengan bilangan, bil adad namanya. Tapi kalau kita ya baca kitab-kitab penjelasan para ulama, zikir ba'da sholat fardu, tasbih, tahmid, takbir itu ternyata ada 3 cara sesuai dengan hadis yang ada. Bisa 33 kali masing-masing, bisa 25 kali, 25 kali, bisa juga 10 kali, 10 kali, 10 kali. Itu ada 3 alternatif. Itu semua dijelaskan dalam hadis yang sahih. Andai kata ibu-ibu, bapak-bapak ya terburu-buru, tergesa-gesa karena mau safar berangkatnya setelah sholat zuhur misalnya, keretanya setelah sholat zuhur, lalu sholatlah di masjid stasiun atau di bandara, buru-buru. Nah, zikirnya kalau 33 mungkin butuh waktu agak lama sedikit. Nah, udah 10 aja. Subhanallah, 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 subhanallah sampai 10. Baru alhamdulillah, alhamdulillah 10. Itu juga ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sambil jalan boleh atau tidak? Boleh, sambil jalan, sambil antri ya. Itu boleh. Nah, itu namanya zikir muqayyad bil adad. Kemudian ada zikir muqayyad bil makan. Makan itu tempat. Ada zikir-zikir yang diterangkan dalam dalil hanya di tempat-tempat tertentu saja. Misal, zikir ketika kita mau masuk masjid. Ada nggak zikirnya? Ada kan? Doanya ada? Ada. Gimana doanya? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Baca sholawat dulu. Ini yang paling lengkap. Baru kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Boleh nggak zikir ini kita baca pas mau makan? Tidak boleh. Nah, karena zikir itu terikat oleh tempat, gitu. Ada juga zikir, nah itu yang kedua tadi, muqayyad bil makan. Ada zikir muqayyad bil zaman. Zaman itu waktu. Waktu kita mau tidur ada zikirnya enggak? Ada. Nah, ada ya seorang guru TK bertanya kepada anak-anak, siapa yang hafal zikir doa mau tidur? Saya, Bu. Saya. Coba kamu maju. Nah, silakan. Gimana? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Oh, semangat. Si ibu guru kesem-kesem. Nah, kok itu zikirnya? Iya, Bu Guru. Kenapa? Karena ini yang ditempel di dinding kamar sama ayahku, katanya. Dan ayahku sering baca ini. Oh, salah, Nak, gitu. Nah, itu karena tidak pas ya. Jadi kalau mau, nanti ada di sini ya, zikir mau tidur yang benar, nah adalah apa? Nanti kita akan bahas itu. Nah, itu karena apa? Muqayyad bizaman itu. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, kita kembali ke ayat ini tadi ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tadi baru satu ya, zikir bil qaul ya. Yang kedua zikir bil hal. Hal itu dengan perbuatan, sikap kita. Nah, apa contoh kita berzikir kepada Allah dengan sikap? Yaitu dengan ketaatan. Uzkuruni bitta'ah katanya. Itu menurut penjelasan ya Syekh Abu Muslim hafidhahullah taala. Jadi ingatlah kalian kepadaku dengan taat. Nah, itu namanya bilhal.
Artinya setiap perilaku kita, sikap kita selalu berusaha untuk taat pada Allah Ta'ala. Nah sesungguhnya orang yang berusaha untuk selalu taat pada Allah Ta'ala, dia itu sedang zikir aslinya, ingat sama Allah. Nah, jadi setiap gerak-gerik yang kita lakukan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, meskipun mungkin lisan kita tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tapi sesungguhnya kita sedang ingat sama Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah itu yang dimaksud az-zikru bil hal, zikru bil hal. Nah, maka apa fadilah, keutamaan orang yang selalu ingat sama Allah, taat sama Allah, lisannya selalu berusaha mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Al-kurukum atau al-kurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Nah, apa yang dimaksud aku ingat kepada kalian? Allah akan senantiasa memberikan ampunan kepada kalian. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan ada ulama mengatakan, andai kata tidak ada keutamaan zikir kecuali ini sudah cukup gitu ya. Ini sudah cukup sangat agung ya. Kita diingat oleh Allah Ta'ala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita zikir dengan ketaatan maupun zikir dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Ini sudah cukup. Artinya sudah cukup dahsyat yang kita terima karena kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, perintah yang kedua dalam ayat ini kita disuruh untuk bersyukur dan tidak boleh kufur. Dalam surah Ibrahim, tentu kita semua sudah hafal ya, ibu-ibu. Apa itu? Keutamaan orang kalau dia bersyukur akan ditambah nikmatnya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan, jika kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian, dan apabila kalian kufur maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras ya. Maka Allah nyuruh kita untuk bersyukur. Waskuruli wala takfurun. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, dalil yang kedua ya, diambil dari surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, nah, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, jadi kalau kita sering berzikir berarti kita sudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita disuruh, lalu kita lakukan perintah Allah itu. Mana perintahnya ini? Uzkurullaha, di atas fadhkuruni. Nah, bahkan sebanyak-banyaknya. Nabi sendiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang yang tidak pernah tidak berzikir, senantiasa berzikir. Rasulullah SAW. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Jadi Nabi SAW itu beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya. Loh kalau gitu berarti nggak ada dong tempat yang dilarang, waktu yang dilarang. Ada. Lah kok Nabi senantiasa berzikir tadi dalam setiap keadaan? Nah, itu betul Bu Nur ya. Jadi Bapak Ibu, ada tempat-tempat kita dilarang berzikir. Contohnya di mana? Di kamar mandi. Lah Rasul katanya senantiasa berzikir. Iya. Ya, tapi kalau di kamar mandi zikirnya dalam hati, tidak diucapkan. Maka di antara sunnah dalam kita berwudu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau wudunya di kamar mandi, apakah kita ucapkan?
Tidak, tapi cukup dalam hati, itu maksudnya. Nah, Rasul selalu seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu, disebutkan dalam surah Al-Ahzab juga ayat 35. Kalau Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Nah, mereka yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tuh. Jadi zikir itu meskipun ringan, pahalanya besar dan pasti akan mendapatkan ampunan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi usahakanlah setiap waktu yang kita lewati tidak kosong, la yakhlu min dzikrillahi azza wa jalla biqalbihi aw lisanihi aw bihima, baik dengan hati maupun dengan lisan atau dengan keduanya. Dan yang termasuk zikir adalah wa qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu zikir juga. Termasuk ya al-istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Al-hudur fi majlisil ilm, hadir di majelis ilmu juga termasuk bagian daripada zikir. Gitu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini akan mendatangkan ampunan, akan mendatangkan pahala. Ya. Bahkan seperti pahala orang yang haji. Ya. Orang yang datang ke majelis ilmu lalu dia ya mencari ilmu dengan ikhlas ya lillahi ta'ala, maka pahalanya itu sama seperti pahala orang yang haji. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, nah, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau di sore hari atau maksud waktu-waktu gitu ya, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak dia inginkan, tidak ada yang dia inginkan kecuali dia ingin belajar ilmu-ilmu kebaikan. Au yu'allimahu, atau dia ingin mengajarkan, maka kutiba lahu ajruhu ka ajri hajin, akan dicatat untuknya pahalanya seperti pahala orang yang haji. Pergi dari rumah menuju masjid untuk belajar ilmu. Orang yang berangkat haji, hajinya mabrur, apa pahalanya? Surga. Nah, tidak ada pahala bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang berhaji lalu dia tidak merusak hajinya, baik dengan perkataan kotor atau perbuatan keji, summa yarji'u, kemudian dia pulang, maka keadaannya kahayati yaumin waladathu ummu. Keadaannya berarti seperti hari di mana dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kita pulang nih, Bapak Ibu ya. Orang haji ketika dia pulang, dosa-dosanya rontok. Kalau mabrur hajinya. Begitu juga orang yang hadir ke majelis ilmu, kan tadi kata Rasul seperti pahala orang yang haji. Hadir kita ke majelis ilmu, pulang, berarti dosa-dosa kita rontok. Nah, sama seperti orang yang berzikir berdasarkan ayat ini, Allah akan berikan ampunan. Maka duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan dari ayat Allah dan dari sunnah-sunnah Rasul, bagian daripada zikir. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian dalil yang keempat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Nah, dan berzikirlah, kalau diterjemah mungkin diterjemahkan dan sebutlah nama Rabbmu gitu ya. Nah, tapi lebih pas sebenarnya, dan berzikirlah, mengingat Allah Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarru'a,
dengan merendahkan ya diri, tadarru. Nah, kemudian wa khifah. Nah, khifah itu ya artinya dengan rasa takut. Zikirnya merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala diiringi oleh rasa takut waktu kita zikir. Ya, waktu kita zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadunal jahri minal qaul. Nah, serta tidak mengeraskan suara. Jadi zikir itu berdasarkan ayat ini surah Al-Anfal ayat Al-A'raf ayat 5 tidak dengan mengeraskan suara. Zikir itu, zikir kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Nah, bil gudu wal asal di pagi dan di sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga isinya adalah perintah Allah Ta'ala supaya kita ini berzikir. Sekaligus caranya dikasih tahu. Jadi kalau zikir yang baik itu diiringi dengan rendah diri di hadapan Allah, kita merasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak dikeraskan. Maka para ulama itu mengkritik kalau ada orang zikir bareng-bareng dikerasin. Ada nggak? Bertentangan dengan perintah Allah dalam ayat ini. Dulu ada seorang ustadz di mana-mana sering zikir bareng-bareng. Itu diingatkan itu oleh para ulama. Sampai ada beberapa buku ditulis dalam rangka mengingatkan beliau. Gitu ya. Bahwasanya kalau kita ingin mengajak orang-orang itu zikir, tidak perlu dengan bareng-bareng keraskan suara. Cukup kasih tahu apa yang harus dibaca. Setelah itu silakan zikir. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk zikir ba'da sholat fardu 5 waktu. Dalam surah An-Nisa ayat 103 kan jelas. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian selesai salat, fadzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Ya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik sambil berdiri, duduk atau berbaring. Gimana cara zikir ba'da salat fardu? Ya sama seperti yang diterangkan dalam ayat ini, enggak usah dikerasin. Bapak Ibu pernah salat di masjid, setelah selesai salat zikir bareng-bareng? Ada? Nah, itu tidak sesuai dengan kecuali untuk ngajarin. Ya, mungkin para jamaahnya gak paham zikir ba'da sholat fardu itu apa sih? Yang diajarkan Rasul kan gitu misalnya. Nah, imam boleh nuntun para jamaah supaya mereka paham. Tapi tentu yang namanya pengajaran untuk mengajarkan kan ada saat dimana mereka bisa toh. Nah, kalau sudah bisa, udah nggak usah dilanjutkan. Tapi ada kan masjid yang abadi, zikirnya selalu bersama-sama, selalu dikeraskan. Nah, ini saya kira penting ya, memperhatikan ayat ini. Allah sudah ngasih tahu bahkan bagaimana tata cara zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada orang sempat bertanya kepada kami, kan ada dulu kasus ya, seorang ibu rektor sebuah perguruan tinggi berzikir di samping seorang pejabat ya, yang sempat ramai juga waktu itu ya. Lalu pertanyaannya itu gimana? Ya, yang menjadi fokus yang bertanya itu, kok ada orang risih dengan orang zikir kan gitu. Oke sih, sebenarnya kalau ada orang zikir harusnya kita nggak boleh risih, harusnya kita senang, alhamdulillah dia bisa zikir, saya tidak. Cuma yang perlu dikritik juga adalah yang zikirnya. Harusnya kalau toh memang dia mau banyak berzikir, tidak dengan dikeraskan. Berarti kalau dia ada orang merasa risih, orang itu mendengar atau tidak? Mendengar. Nah gitu, kalau mau zikir nggak usah memperdengarkan, cukup subhanallah, nggak usah didengerin lah intinya. Nggak usah memperdengarkan kepada orang lain. Nah, itu sesuai perintah Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 205 ini ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yaitu dalil yang keempat. Ya, keempat ya, betul ya.
Nah, berarti 4 ayat dari Al-Quran. Selebihnya adalah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu ya masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Tuhannya dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Itu kata siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi Nabi mengumpamakan orang yang zikir itu seperti orang hidup, dan orang yang tidak zikir seperti orang yang mati. Maksudnya gimana? Nah, orang hidup itu orang zikir itu oleh Rasul diserupakan, diumpamakan seperti orang yang hidup. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena orang hidup itu bisa memberi manfaat, bisa mengambil manfaat. Kalau orang mati bisa memberi manfaat atau tidak? Tidak lagi ya. Dia tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, karena udah mati, tidak lagi bisa memberikan manfaat. Nah, jadi itu. Kenapa Nabi mengumpamakan orang yang zikir itu seperti orang hidup, yang tidak zikir seperti orang yang mati? Karena orang yang selalu zikir, dia bisa memberikan manfaat atau mengambil manfaat setidaknya untuk dirinya sendiri. Sementara orang yang tidak zikir, ya, dia sudah tidak lagi bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat seperti orang mati. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Sampai Rasul mengumpamakan seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin selalu bermanfaat atau mengambil manfaat, maka senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil hadis yang kedua adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Qala Nabi SAW, ini dari Abu Darda hadisnya ya. Hadis dari Abu Darda, kata Nabi, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Mau nggak kalian kutunjukkan perbuatan yang terbaik, perbuatan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Amalan ini ya, satu, dia sebaik-baik amal kalian, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, raja kalian, dan yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqi dzahabi wal warq. Bahkan amalan ini lebih baik bagi kalian daripada kalian bersedekah dengan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian ketemu musuh lalu kalian berperang, kalian penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Nah, amalan ini lebih baik dari itu. Lalu para sahabat bilang, bala, ya betul ya Rasul, tentu kami ingin tahu apa amalan tersebut. Apa jawaban Nabi? Zikrullah, yaitu berzikir mengingat Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ya sahih. Ya. Diriwayatkan tadi, kita bisa temukan dalam riwayat Ibnu Majah atau Imam At-Tirmidzi. Ya, ini. Bapak Ibu dan sekalian, jadi zikir itu ternyata dahsyat luar biasa itu. Tapi bukan berarti aku nggak mau sedekah, kenapa? Wong udah zikir. Enggak gitu ya.
Lah katanya kan zikir itu lebih baik daripada kita berinfak dengan emas dan perak. Wis cekap cukup udah kan? Enggak begitu pemahamannya. Ya. Sodako disuruh atau tidak? Disuruh. Jihad disuruh. Ya. Semua amalan yang disebutkan itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita melakukan taksir ya. Taksir itu ya, tidak maksimal. Sebenarnya kita mampu melakukan seluruhnya, tapi kita taksir, mencukupkan diri. Udahlah aku zikir saja. Ayo semua jihad, enggak, saya zikir tok. Gitu. Ayo sodako, saya enggak zikir tok. Nah itu enggak begitu ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir. Bukan berarti kalau sudah zikir enggak perlu sodako, kalau sudah zikir enggak perlu jihad. Enggak begitu pemahamannya. Nah, titik tekannya adalah pada keutamaan zikir. Jadi jangan anggap remeh zikir. Jangan. Walaupun mungkin kalimatnya ringan tadi ya. Mungkin Bapak Ibu ya, kita di motor itu hanya subhanallah, Allahu akbar, Allah. Itu tok. Itu jangan dianggap remeh karena dahsyat. Nah, berdasarkan keterangan Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini, kata Allah Ta'ala, inda dhanni abdi bi. Ya, sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku ada bersama dia ketika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun akan ingat kepada dia dalam diriku, kata Allah Ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in. Nah, dan apabila dia berzikir di suatu perkumpulan orang banyak, nah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku pun akan mengingat dia di kumpulan makhluk yang jauh lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Nah, apabila seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku shibran, sehasta, taqarrabtu ilaihi dhira'a. Sejengkal tadi ya, sejengkal, shibran sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'a, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Nah, maksudnya kita ya sejengkal segini ya, sejengkal, sehasta segini. Jadi kita cuma segini mendekati Allah, langkahnya segini-segini. Allah lebih panjang, ya, lebih cepat Allah untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Nah itu. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Nah, apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepak. Sedepak itu gimana? Segini. Ya, segini ya, berarti lebih panjang lagi artinya. Allah lebih cepat lagi untuk mendekat kepada kita. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Jadi Allah selalu lebih baik. Nah, Allah selalu melakukan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini menunjukkan tentang ya, keutamaan zikir diantaranya. Selain itu juga sebaiknya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berhusnuzon itu bukan ujub, beda ya. Kalau ujub apa ujub? Ujub itu merasa bangga, takjub, bangga pada dirinya sendiri. Dia lupa sebenarnya kebaikan yang dia lakukan itu karena Allah gitu. Dia ngerasa enggak karena kehebatan dirinya, itu ujub. Nah, jadi kalau husnuzon itu, nah misalnya kita istighfar, ya Allah, ampuni aku. Kita berhusnuzon semoga Allah ampuni dosaku. Itu yang dimaksud husnuzon. Ya termasuk ketika kita kena musibah,
gitu ya. Kita ingat sama Allah. Ya ini pasti, ya mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah yang saya rasakan ini atau yang saya terima ini. Gitu. Selalu husnuzan. Mungkin Allah mau memberikan yang terbaik untuk saya. Nah, maka kejadian ini saya alami. Apapun ya Bapak Ibu, kan kadang dalam hidup ini kita sering menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Ya kan? Tidak sesuai rencana. Kadang-kadang kalau kita enggak ngerti hadis ini, wah bisa jadi suudzon sama Allah gitu, bisa jadi. Nah udah husnuzon supaya kita bisa terima dengan lapang dada. Apapun ya, sekecil apapun musibah yang kita rasakan, berhusnuzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah akan melakukan sesuatu sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah. Nah, terus poin yang relevan dengan bab yang kita sedang bahas adalah kalimat wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan ada bersama dia kalau dia mengingat aku, kata Allah. Maka orang yang zikir kepada Allah senantiasa akan dibersamai Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dibersamai Allah. Jadi ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama siapa? Bersama az-zakirin waz-zakirat. Apa yang dimaksud Allah membersamai kita, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika ada kalimat idza dzakarani wa ana ma'ahu idza dzakarani? Aku ada bersama dia ketika dia mengingat aku. Apa yang Bapak Ibu pahami kira-kira? Allah bersama kita. Betul sekali Bu, barakallahu fiik ya. Artinya Allah akan senantiasa menjaga kita. Gitu. Kalau kita zikir selalu ingat Allah, Allah akan jaga kita. Itu. Allah akan tolong kita. Bukan Allah zatnya ada dekat sama kita, bukan. Itu ngaco kalau gitu. Karena ada sebagian mengatakan Allah ada bersamaku, Allah ada dalam jubahku. Bahkan anallah, saya adalah Allah. Orang-orang sufi begitu. Itu namanya ngaco. Tapi ada itu orang yang mengatakan seperti itu, maka ada konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Allah menyatu dengan diriku. Oh, ini keliru besar. Tapi paham-paham seperti ini ada gitu. Nah, hati-hati. Sampai ada bahkan yang berani mengatakan anallah, saya Allah. Karena apa? Allah kan bersama saya. Berarti di saya ini ada Allah. Dalilnya sama gitu. Tapi itu pemahaman yang tidak benar. Ya, kurang pas bahkan batil. Yang benar ketika misalnya tadi kita membaca hadis yang keberapa ini? Yang keempat tadi kan ada kalimat ya. Wa ana ma'ahu itu ya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, gitu kan? Aku bersamanya. Nah, maka di dalam tanda kurung itu ada kata dengan ilmu dan rahmat. Jadi rahmat Allah, ilmu Allah, pertolongan Allah, apalagi tadi Bu, penjagaan Allah selalu bersama orang-orang yang senantiasa berzikir. Itu. Maka Bapak Ibu, kalau orang selalu berzikir akan selalu dijaga Allah. Akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah penangkal ya, kejahatan syaitan, kejahatan para penjahat ya. Termasuk para dukun, para tukang santet itu sebenarnya cara nangkalnya gampang. Selalulah berzikir kepada Allah. Gitu. Dan itulah juga nasihat Nabi kepada para sahabat. Nah, jadi kalau kita zikir sama Allah, maka Allah akan ada bersama kita. Itu ada hadis ya, nasihat Nabi kepada seorang sahabat. Apa itu yang tajidhu tujahaka itu ya. Kalau kamu selalu ingat Allah, ihfazillah itu ya. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan senantiasa engkau ada dekat denganmu. Engkau ya akan mendapatkan Allah ada dekat denganmu. Kalau kita menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah itu apa?
Di antara makna menjaga Allah itu adalah senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, juga maknanya senantiasa taat pada Allah, melakukan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang. Itu termasuk menjaga Allah atau menjaga syariat-syariat Allah, termasuk tadi zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya, maka kita akan selalu ditolong, dijaga oleh Allah ta'ala kalau kita senantiasa ingat atau zikir kepada Allah. Nah, termasuk untuk mengusir gitu ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang terkena guna-guna gitu ya, caranya begitu juga sama. Ada yang kena penyakit ain misalnya ya. Penyakit ain ini nyata adanya ya Bapak sekalian. Setiap kita punya potensi untuk kena penyakit ain. Ain itu, penyakit ain itu gejalanya jelas, tapi ketika diperiksa ke dokter nggak ada, semua baik-baik saja gitu ya. Tapi kita mungkin panas, menggigil, bahkan mungkin bisa sampai pingsan, bahkan mungkin susah makan dan seterusnya. Bisa jadi itu karena banyak kena ain gitu ya. Ain itu pandangan orang kepada kita karena kedengkian, bisa jadi itu karena pandangan kedengkian. Maka hati-hati ibu-ibu nih yang suka majang foto di medsos, di story WA tuh ya, foto tercantik jenengan pasang, foto terganteng bapak-bapak dipasang gitu ya. Itu nanti bahaya itu. Ada orang lihat dengki, iri, bisa kena tuh. Bahkan orang kagum aja bisa kena. Orang ngagumi kita aja bisa kena. Dulu di zaman Rasul ada itu. Sahabat melihat sahabat lain lagi mandi. Si sahabat lagi mandi ini, ya orang mandi kan nggak pakai pakaian toh. Dulu kan tidak seperti kita, kamar mandinya di luar gitu ya. Paling yang tertutup dari tengah ke bawah gitu. Kelihatan punggungnya, kulitnya putih sekali. Akhirnya si sahabat yang melihat ini kagum. Aku tidak pernah melihat kulit sebagus ini. Tiba-tiba pingsan itu. Pingsan. Yang mandi pingsan itu. Karena kena ain itu. Nah, lalu disampaikan kepada Nabi, oleh Nabi, orang yang tadi melihat dengan pandangan kekaguman itu disuruh mandi. Air mandinya suruh ditampung. Ditampung di sebuah tempat. Lalu kemudian untuk mengobati orang yang pingsan itu diguyur pakai air bekas mandi orang yang lihat tadi. Itu cara nyembuhinnya. Kalau kita tahu, iya kan? Kalau tahu. Kalau kita nggak tahu, iya caranya. Nah, ini repot. Kalau itu kan tahu cerita sama Nabi. Tapi Bapak Ibu, mungkin juga kita sendiri ya, melihat anak kita, cucu kita, aduh ini cucuku cantik sekali, ganteng sekali, itu bisa kena penyakit juga lah. Makanya kata Rasul, ucapkanlah keberkahan untuknya. Wabarik ya, wabarik lahu ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kita melihat anak kita, cucu kita, aduh ini cucuku ganteng sekali, cantik sekali. Ucapkan barakallahu fiik atau barakallahu lahu gitu ya. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu atau kepadanya, kepada cucuku, anakku ini. Itu hati-hati. Kadang mungkin ada anak ibu, cucu ibu, oh ini anak kurus banget, makannya susah bukan? Oh, jangan-jangan jenengan sering ngagumi. Jangan-jangan, iya kan? Tanpa kita sadari kan? Kita kagum melihat anak sendiri, udah pinter, cantik, ganteng gitu misalnya. Tahu-tahu kena dia. Nah, itu. Maka tadi kalau kita melihat sesuatu yang ya anak yang bagus gitu ya, doakan dengan keberkahan. Itu perintah dari Nabi SAW. Kalau tidak kena. Nah, terus kalau kita tahu oh ini jangan-jangan gara-gara saya ini terlalu mengagumi dia kan, udah ibu mandi saja. Habis mandi, air ibu yang bapak ibu gunakan untuk mandi, guyurin ke dia ya. Nah, supaya sembuh itu anak dan cucu kita. Ya emang begitu caranya berdasarkan hadis yang ada. Nah itu.
Ya, pakai sabun ya boleh, nggak pakai sabun ya boleh ya. Yang penting diguyur pakai air bekas mandi orang yang mengaguminya gitu ya. Apa Bu? Hah? Oh, ya kita harus jelaskan ininya, apa keterangannya ya. Gitu. Bahwa dulu begitulah cara Nabi menyembuhkan orang yang kena penyakit ain. Kalau kamu ingin sembuh, kalau enggak ya sudah. Nah, kan itu. Atau Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kalau kita enggak tahu, nah, maka dengan cara zikir itu didoakan. Nah, didoakan atau dengan istilah lain di apa? Diruqyah itu. Nah, dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasul, misalnya zikirnya gini. Nah, di dalam keterangan para ulama boleh membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu tiupkan ke seluruh ke telapak tangan kita. Lalu telapak tangan kita diusapkan ke seluruh tubuh si anak itu. Diusapkan. Mau dikasih minyak dulu boleh. Masih bayi kan gitu, kayaknya kena penyakit ain, kita kasih minyak kayak putih, minyak telur gitu ya. Kita bacakan. Tadi ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup. Gosok-gosokan, gosok seluruh tubuhnya. Itu juga cara untuk menyembuhkan penyakit ain. Nah, itu memproteksinya. Jadi dengan cara berzikir, membaca doa. Nah, maka Allah akan tolong kita tadi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Baik Bapak Ibu dan sekalian itu ya. Kemudian dalil yang berikutnya Bapak Ibu dan sekalian, hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Kata beliau, benar itu ya. Atau bukan, sebentar. Oh, lain. Langsung ke ini. Ada satu hadis yang di terjemahan tidak disebutkan ya, teks Arabnya di halaman 19 itu ya. Dari Abdullah bin Busr itu ya. Ya. Nah, jadi teks Arabnya gini, anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini ya telah banyak bagiku. Ya, syariat itu aturan-aturan Islam harus begini, begitu, begini, begitu. Banyak sekali ya bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bih. Nah, tolong sampaikan kepadaku sesuatu yang atasabbasu bihi. Ya, yang dapat aku jadikan pegangan gitu ya. Yang bisa aku pegang betul gitu ya. Kabari aku ya Rasul. Karena banyak kan, ada sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Saya ingin ada sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan, yang bisa terus-menerus aku lakukan. Atasabbasu bihi. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Nah, itu jawaban Nabi. Hendaklah lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah. Itu kamu pegang tuh. Ya. Ringan yang selalu bisa kamu jadikan pegangan. Nah, itu pesan Nabi kepada orang tersebut. Nah, jadi kalau kita senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, nah, itu adalah suatu kebaikan luar biasa. Ya, itu kata Rasulullah SAW ya, ketika ditanya oleh seorang sahabatnya. Baik, itu jadi betapa penting kita senantiasa membasahi lisan kita ini dengan zikir. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan dapat wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf kita baca? 3 huruf. Berarti dapat berapa kebaikan? 30, karena setiap huruf dikali lipatkan jadi 10 kebaikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini artinya apa? Membaca Al-Quran juga bagian daripada zikir kepada Allah. Maka hadis ini fihi dalilun alal hasi alal iksari min tilawatil Quran. Hadis ini
mendorong kita untuk memperbanyak tilawah Quran, lianna tilawatul Qur'ani ya min az-zikril azim, termasuk bagian daripada zikir yang agung, alladzi yuhmalul ujur al-mudha'afah al-katsirah, yang bisa ya mendatangkan pahala yang berlipat-lipat, banyak sekali. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, beberapa keterangan dari Nabi. Ini kita tuntaskan tinggal berapa dalil? 4 ya. Atau kita cukupkan dulu supaya ada waktu tanya jawab. Belum, ya Bu? Kita lanjut? Oke, atau kita stop terus lanjut pertanyaan gitu ya? Ya, baik. Nanti masih ada beberapa, ini penting nanti keterangan-keterangannya insya Allah nanti kita akan bahas ya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini materi yang bisa kami sampaikan, masih ada waktu, ya silakan barangkali ada di antara Bapak Ibu ya yang mau bertanya, kami persilahkan. Waktu saya kembalikan ke Bu Nur selaku pembawa acara ya. Kalau barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada Ibu Bu 2, Bu 1 di belakang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini bertanya tentang pagi dan sore. Yang kami pelajari, yang kami praktekkan ini zikir al-mansurat yang judul bukunya itu dari Hasan Al-Banna. Tapi dalam bukunya dan beberapa buku itu kok karena itu ada yang lain, ada yang komplit, ada yang beda-beda. Ya. Yang kami tanyakan, kalau di sini tuntunan Rasulullah ya, yang kami tanyakan apakah ada tuntunan yang maksudnya boleh komplit atau dalam pikir itu bisa komplit atau sekedar apa ya, separuh ya. Nggak satu buku, ada yang itu bagian dari zikir pagi petang katanya. Ya. Ada yang komplit, ada ya. Yang saya tanyakan itu bagaimana kalau nggak komplit atau bagaimana kalau beda, karena itu tuntutan sama Hasan Al-Banna. Ya, baik. Terima kasih. Sami-sami Bu. Saya jawab dulu atau langsung Bu pertanyaan kedua? Langsung aja ya. Ya, monggo Bu yang di belakang, Ibu yang berjilbab hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kebiasaan kalau berpikir itu langsung melawat. Ya. Mau pergi selalu sholawat Bu ya. Ya, terima kasih. Yang pertama, zikir pagi petang itu memang ada banyak kitab yang ditulis oleh para ulama Bu ya. Zikir pagi petang. Yang terbaik tentu adalah zikir pagi petang yang berdasarkan sunnah-sunnah Nabi yang makbulah ya, yang sahih atau hasan. Yang jelas dalilnya. Ada riset ya yang dilakukan oleh seorang ulama terhadap kitab Al-Ma'surat karya Hasan Al-Banna itu ya. Ternyata ditemukan banyak sekali zikir yang tidak berdasarkan dalil yang kuat, yang sahih atau hasan. Nah, oleh karenanya zikir Al-Ma'surat itu zikir dari kitab Al-Ma'surat ya. Al-Ma'surat itu nama kitab ya. Nama kitab yang disusun oleh Hasan Al-Banna itu tidak recommended ya. Karena masih banyak zikir-zikirnya yang tidak berdasarkan hadis yang sahih atau hasan, bahkan ada yang hadis dhaif gitu ya. Kan hadis itu ada dua ya, ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu artinya kalau tidak sahih ya hasan. Nah, di antaranya misalnya itu ada Az-Zalzalah ya. Bahkan ada mungkin juga ada surah Al-Fatihah. Bahkan ada kan? Bahkan ayat kursi aja 3 tuh. Kalau Ibu buka ya, bener nggak? Nah itu enggak. Ayat kursi itu cuma 1 ayat, ayat 255.
Nah itu kan diantara rangkaian zikir pagi petang membaca ayat kursi, ya atau tidak? Ya, itu cukup satu ayat 255. Maka kalau ibu mau merujuk, jangan ke Al-Maksurat itu. Lalu mana kitab? Ada kitab karya Syekh Said juga, judulnya ya Zikrus Sobah wal Masa ya. Beliau menulis juga kitab khusus ya, zikir pagi petang. Nah, kalau yang beliau tulis ini, beliau betul-betul berhati-hati ya. Beliau tidak akan mencantumkan zikir yang pagi petang itu kecuali ada dasarnya. Bahkan disebutkan ini berdasarkan hadis riwayat ini dan seterusnya. Yaitu Bu. Jadi yang kami rekomendasikan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau merutinkan zikir pagi petang, merujuklah ke kitab Zikrus Sobah wal Masa, diantaranya karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu gampang dicari, harganya juga terjangkau ya, lebih tipis dari ini karena isinya cuma zikir pagi dan petang ya. Nanti kalau ada bapak ibu-ibu yang berkenan membantu mencarikan, bisa itu nanti supaya yang lain kalau yang mau bisa menghubungi jenengan kan gitu ya. Saya kira penting supaya amalan kita ini tidak tertolak gitu kan, karena kita betul-betul mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Bu. Jadi nah misalnya kita udah dapat kitab tersebut, mana yang terbaik? Ya lengkap semua apa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika pagi dan petang, kita lengkap baca seluruhnya kalau bisa. Tapi andai kata nggak bisa, boleh nggak sebagian? Boleh, kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Oh saya mampunya cuman misalnya Allahumma bika asbahtu wa bika amsaitu wa bika ahya wa bika amut misalnya. Udah itu saja. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa samiul alim misalnya. Itu tok 3 kali ya nggak apa-apa. Misalnya harusnya 3 karena kita waktunya nggak ada itu ya, daripada kelewat sekali aja deh, boleh, asal tetap dalam keyakinan kita ini harusnya 3 gitu ya. Cuma kayaknya capek saya kalau 3 ini lagi lelah gitu ya, itu boleh gitu. Nah, mana dasarnya kok itu boleh? Tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Kalau belum mampu 3 ya 1, nggak ada masalah. Bahkan ada kan yang sampai 7 ya kan, ya itu apa gimana tuh? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kan 7 marrat 7 kali. Udah kelamaan, 1 aja deh misalnya. Ya itu nggak masalah. Jadi itu Bu, kalau memang kita tidak kuat ya. Kalau yang dibutuhkan sudah ada ibu tadi dan sore. Halaman berapa Bu? Ya. Halaman ada halamannya kan? 82. Itu ya itu. Ya ini beliau di sini juga ada. Tapi nanti mengkhususkan judulnya Zikrus Sobah wal Masa. Ini halaman 82 sampai halaman 100 ya. Lumayan banyak. Ya, ini udah lengkap. Nah, ini ya oke, itu ada ya. Insya Allah nanti ada ya. Betul Bu. Jadi kalau mau ya ini aja jadi pegangan ini. Di halaman 82 sampai halaman 100 sudah ada. Ya baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu ya. Saya setiap kali mau pergi baca sholawat. Sholawat kepada Nabi itu termasuk zikir. Zikir mutlak tapi. Mutlak itu apa? Tidak terikat. Kapan aja boleh. Berapa saja di mana saja kapan saja boleh. Silakan. Gitu, silakan. Tapi jangan sampai kita membatasi. Kamu misalnya kita memberi nasihat kepada anak kita, kalau kamu mau pergi keluar rumah bacalah sholawat.
Nah, ini udah membuat syariat baru. Gitu. Karena yang diajarkan Nabi kalau kita keluar rumah doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu. Bukan sholawat. Tapi kalau mau baca sholawat silahkan. Karena sholawat bebas dibaca kapan saja. Jadi itu Bu. Jadi boleh silahkan. Itu juga bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan kalau kita mau keluar rumah baca doa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang tahu? Satu, Allah akan mencukupkan semua apa yang kita butuhkan hari itu. Apalagi? Ada 3 keutamaannya. Allah akan menjaga kita dari seluruh mara bahaya pada saat kita di luar rumah. Yang ketiga, apa satu lagi? Dijaga, dicukupkan, dan diberi petunjuk. Hudita. Maka faqad kufita wa hudita wa ukita. Sungguh engkau, jadi kata Nabi, barang siapa orang yang kharaja min baitihi summa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, qila lahu qad kufita wa ukita wa hudita. Sungguh engkau telah dijaga oleh Allah Ta'ala, telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dan telah diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Orang kalau keluar rumah baca doa itu Bapak Ibu, satu ya, kufita, dicukupkan. Kita butuh apa hari itu, kebutuhan kita Allah akan cukupkan. Sampai-sampai ya, ada pengalaman seseorang begini. Dia ini yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tadi tentang doa keluar rumah. Dia nggak punya uang, betul-betul nggak ada uang. Padahal anak istrinya mau sarapan pagi, nggak ada uang. Hari itu uangnya habis, ya di ATM juga habis, betul-betul gitu ya. Nah akhirnya dia bilang ke istrinya, Bu, ini saya ada kerjaan pagi ini, insya Allah nanti pulang kerja paling ngerjain sesuatu sebentar lah. Pulang insya Allah tak beliin sarapan pagi. Qadarullah, setelah dia selesai ngerjakan sesuatu itu, yang minta tolong sama dia lupa ngasih sesuatu. Akhirnya pulang dengan tangan kosong. Istrinya nunggu-nunggu mau sarapan, nggak ada. Tapi dia udah baca itu. Tiba-tiba lagi dia bingung, aduh gimana nah? Mungkin mau cari pinjaman gitu ya. Ada orang telepon lagi temennya, iya lagi kosong apa? Ada kesibukan? Kosong, saya lagi kosong. Bisa bantu saya nggak? Oh bisa. Ya cepet. Nah, datang ke sini, saya butuh bantuanmu. Datang. Ini kan di luar agenda dia kan. Ternyata setelah dia bantu, dia mendapatkan rezeki melebihi kebutuhan 1 hari. Nah, itu. Maka dia semakin yakin memang kalau kita keluar membaca doa ini pasti Allah cukup itu kebutuhannya. Jadi beli sarapan paginya yang tadinya ya 3 bungkus aja udah cukup, ini bisa beli 20 bungkus gitu ya. Karena Allah cukupkan. Nah ini, itu Bu. Jadi doa ketika keluar rumah itu. Lalu dilindungi oleh Allah. Allah akan lindungi gitu, dari mara bahaya. Ya kalau kita ingin selamat di jalan, baca doa itu. Kok ada itu orang udah baca doa masih ketabrak? Ada nggak? Saya pernah jadi bin rohis di rumah sakit ya, membina rohani Islam di PDHI. Tugas kami keliling ke pasien, dengarkan curhatan mereka, nasihati, nah, bertanya. Ya ada orang tabrakan, saya tanya, Pak, jenengan waktu mau keluar rumah baca doa enggak? Iya baca ya tadi kan. Tapi kok ditabrak juga gitu ya? Itu gimana? Berarti Rasul nggak benar tuh. Gimana tuh penjelasannya? Katanya kalau kita baca doa itu Allah lindungi. Kok kena juga? Kok kena musibah juga? Padahal katanya Allah akan lindungi. Jawabannya Bapak Ibu, zikir itu, doa itu, kalau ingin didengar oleh Allah Ta'ala, maka harus hadirkan hati.
Hatinya harus hadir. Waktu baca doa itu bukan hanya komat kamit mulutnya, tapi enggak hadir hatinya. Maka saat kita berdoa tadi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, hadirkan hati. Kalau bisa pahami itu. Nah, itu yang akan mendapatkan manfaat dari doa yang, karena kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengijabah, tidak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Itu nggak akan Allah jawab gitu. Maka waktu kita doa mau keluar rumah tadi, hatinya hadirkan. Itu mungkin si bapak yang tabrakan tadi, waktu doa hatinya tidak sehingga tidak diijabah oleh Allah. Yaitu yang ketiga tadi, hudita, diberi petunjuk. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kadang-kadang waktu kita jalan keluar, godaan syaitan untuk berbuat maksiat ada atau tidak? Pasti ada, pasti itu ada. Nah, supaya kita dapat petunjuk Allah Ta'ala, tidak mengikuti godaan syaitan, baca doa tadi. Maka orang yang sudah baca doa itu dengan hati yang hadir, sehebat apapun ya, godaan syaitan memprovokasi kita untuk melakukan satu tindakan kemaksiatan, kita akan ditunjuk oleh Allah. Jangan itu ya. Nah itu yang maksud pokok hudita itu. Jadi ini Allah Ta'ala ala bisawab. Itu Bu, jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kembali pada sholawat. Kalau mau ditambahi sholawat, boleh silahkan. Tapi yang utama dulu kita baca doa tadi yang diajarkan Rasul. Saya itu sholawatan terus silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dan seterusnya. Nah itu diperbolehkan karena sholawat termasuk zikir mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.